Halo, perkenalkan nama saya Sanjina Musikasari dengan NIM G002318 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Yang pertama ini sirkulasi pada ketal. Nah, eh, jadi di sini tuh ada tiga shun atau sambungan yang perlu diingat. Itu tuh ada ductus venosus, ductus arteriosus, dan foramen oval. Nah, perbedaannya itu tuh ada perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan pada fetal. Nah, singkatnya di orang dewasa itu rata-rata sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi setara dengan 8% dari berat badan. Curah jantungnya kira-kira 5 liter per menit dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik, sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonal. Nah, pada orang dewasa, darah terdioksigenase kembali ke atrium kanan melalui vena cava dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Nah, darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung masuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Nah, di sirkulasi fetal berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya viral intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi yang terdapat dalam sirkulasi janin. Arteri dan vena umbilicalis dan juga yang sudah saya sebutkan tadi, ductus venosus, foramen oval, dan ductus arteriosus. Jadi sebelum lahir, yang ini setelah lahir, udara mengalir ke paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pertumbuhan darah paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia yang berarti resistensi paru lebih rendah dan penurunan afterload di sisi kanan jantung. Nah, perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen oval. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melewati ductus arteriosus juga terbalik. Dengan darah awalnya dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, poros-poros di dinding ductus arteriosus mengerut, akhirnya menutup sehingga menutup sepenuhnya membentuk ligamen anteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pada umbilikal menyempit, membentuk ligamen vena umbilicalis, ligamen venosum hati, ductus venosus, dan arteri vesikalis superior atau arteri umbilicalis. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kelainan kongenital. Nah, yang pertama ada paten foramen oval. Foramen oval yang resisten setelah bayi lahir, left to right shunt. Kemudian ada atrial septal defect. Ini adalah ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial yang menyebabkan jantung bocor. Lalu ada ventricular septal defect atau VCD, PSD yang merupakan ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular. Yang terakhir ada paten ductus arteriosus atau PDA. Ductus arteriosus persisten terhubung dengan aorta descendens saat fetus normal.
Akan tetapi seharusnya akan terobliterasi menjadi ligamen arteriosum botalis, lalu darah masuk ke arter dari truncus pulmonalis. Nah, ini daftar pustaka dan sumber gambarnya. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.